Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama dengan NPM 24592011105. Di sini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Statistik Komputasi. Di sini saya mendapatkan bagian uji ANOVA 1 jalur, yang mana ini sudah dibagikan di grup, dan di sini saya akan menjelaskan beberapanya, yaitu tentang PPT, kemudian itu contoh kasus yang saya pilih, kemudian saya menjelaskan Excel, dan yang terakhir mungkin saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang ada di Excel. Ya, untuk uji ANOVA sendiri ini saya tidak mendapatkannya pas saat presentasi di kelas. Saya mendapatkan uji reliabilitas, namun sekarang saya mendapatkan uji ANOVA. Nah, kemudian saya mulai di sini uji ANOVA 1 jalur ya, analisis komparatif rata-rata untuk lebih dari 2 kelompok secara simultan. Kemudian fundamental ANOVA-nya memahami landasan konsep dan kegunaan analisis of variasi, karena ANOVA juga bervariasi. Nah, di sini mulai dengan lihat gambar. Di sini ada male dan female, berarti ada lebih dari satu ya variabel. Nah, di sini apa itu ANOVA 1 jalur? One way ANOVA atau analisis varian 1 jalur itu merupakan statistika parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok independen secara bersamaan. Nah, metode ini juga menganalisis variabilitas dalam data untuk menentukan apakah perbedaan yang diamati antar kelompok benar-benar signifikan atau hanya karena kebetulan, atau ada data yang error atau sampling errornya. Nah, kemudian sini ada tujuan utama pengujian. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Ada 3 poin. Yang pertama ada komparasi grup. Nah, di komparasi grup ini ya sesuai namanya, membandingkan rata-rata dari K kelompok. Kalau K-nya lebih dari 2 ya, itu untuk melihat ada tidaknya perbedaan yang nyata. Kemudian efek perlakuan. Nah, untuk mengetahui pengaruh variabel independennya, atau misalnya di sini faktor ya terhadap variabel dependen atau responnya. Kemudian ada generalisasi, yaitu menguji apakah hasil dari sampel dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Jadi misalnya secara umum gitu, bukan secara privacy. Kemudian jenis data dan variabel ada 2. Di sini variabel bebas atau faktornya bersifat kategorik, nominal atau ordinal, terdiri dari satu faktor dengan beberapa level atau tingkatan grup. Kemudian ada variabel terikat atau responnya bersifat numerik atau kontinu, interval atau rasio, merupakan data yang akan dihitung rata-ratanya. Jadi datanya itu akan kita hitung nanti rata-ratanya. Kemudian selanjutnya ada asumsi dan syarat penggunaan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada independensi, yaitu sampel antar kelompok harus saling bebas dan enggak berhubungan satu sama lain. Kemudian ada normalitasnya, data pada setiap kelompok itu harus berdistribusi normal yang dapat diuji dengan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Kemudian homogenitas variannya, varian antar kelompoknya itu harus sama atau dapat diuji dengan Leventhal test. Kemudian random samplingnya, pengambilan sampel tadi yang sudah kita bahas itu dilakukan secara dilakukan secara acak dari populasi lah, atau dari umumnya objek. Nah, di sini ada rumusan hipotesis. Di sini ada 2, hipotesis 0 dan hipotesis H1. Nah, hipotesis 0 ini semua rata-rata kelompok itu sama. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1 itu minimal ada satu pasang rata-rata kelompok yang sangat berbeda signifikansinya. Kemudian ada dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini ada keputusan statistik didasarin pada perbandingan nilai signifikansi atau nilai F. Nah, tolak 0 itu jika P value-nya itu kurang dari 0,05 atau F hitungnya itu
lebih besar dari F table. Kemudian gagal tolak 0 jika P value-nya itu lebih dari 0,5 atau F hitungnya itu kurang dari F table. Nah, disitu nanti akan saya jelaskan saat kesimpulan ya, sesudah nanti mungkin menerapkan rumus-rumus yang di Excel-nya. Nah, kemudian ada studi kasus sederhana. Nah, di sini memang agak beda ya di PPT, tapi saya akan mengambil misalnya kasus sederhana ya. Misalnya kasus seorang guru ingin mengetahui apakah metode pembelajaran yang berbeda itu menghasilkan nilai siswa yang berbeda. Nah, misalnya guru itu pakai 3 metode pembelajaran. Yang pertama metode A itu pakai ceramah, kemudian metode B itu pakai diskusi kelompok, dan metode C menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, setelah proses belajar selesai, guru itu memberikan ujian kepada siswa dan mencatat nilai mereka. Nah, karena tadi ada variabel ya, variabel bebas itu faktornya. Metode pembelajaran tadi ada 3, A, B, dan C. A itu ceramah, B itu diskusi, dan C itu proyek misalnya. Kemudian tujuannya itu agar mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai siswa antara ketiga metode pembelajaran yang diberikan oleh si guru tersebut. Karena kan dari 3 itu sangat mempengaruhi nanti hasilnya. Dari nilai P-nya dari variabelnya juga kan tadi ada variabel A untuk ceramah, variabel B untuk diskusi, dan variabel C untuk proyek. Nah, dan kasus ini ya secara umum ya seperti menguji apakah terdapat perbedaan gitu nilai siswa pada 3 metode pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, untuk contoh kasusnya kurang lebihnya seperti itu. Di sini Excelnya sudah saya buat contoh kasus uji ANOVA 1 jalur. Di sini ada metode yang tadi saya katakan, metode A, metode B, dan metode C. Ini nilai-nilai siswanya. Dan mungkin sebelum mengerjakannya itu harus ada langkah pengerjaannya ya. Di sini ada langkah-langkah uji ANOVA 1 jalur, ada beberapa poin. Yang pertama, saya tadi masukin data tiap kelompoknya. Kemudian saya hitung rata-rata masing-masing kelompoknya pada average. Nanti ada rumusnya. Kemudian hitung rata-rata seluruh data. Nah, kemudian hitung SSB sum square between, kemudian hitung SSW sum square within, dan hitung SST itu SSB tadi plus SSW. Kemudian hitung degree of freedom nya between atau perbedaannya, kemudian hitung degree F within. Kemudian dan yang paling penting itu untuk hitung P value nya yang menggunakan F distribusi. Dan jika F value nya itu P value nya itu kurang dari 0,5 maka H0 itu ditolak. Dan di sini punya saya ditolak, nanti akan saya jelaskan kenapa ditolak. Dan mungkin tadi saya jelaskan sedikit, SSB itu sum square between ya, itu merupakan jumlah kuadrat antar kelompok. Itu juga merupakan ukuran dari uji ANOVA yang digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi data rata-rata antar kelompok. Kemudian yang SSW tadi sum square within yang bisa diartikan itu jumlah kuadrat dalam kelompok atau ukuran variasi data pada masing-masing kelompok ya. Kemudian DF between tadi bisa diartikan sebagai degree of freedom between ya, yaitu derajat kebebasan antar kalau bisa dibilang derajat kebebasan antar kelompok. Kemudian DF within itu kebebasan atau degree of freedom itu derajat kebebasan dalam kelompok. Jadi di sini ada perbedaannya. DF between itu kebebasan antar kelompoknya, DF within itu derajat kebebasan dalam kelompok. Jadi antar kelompok itu between, dalam kelompok itu within. Karena nanti akan berbeda dalam perumusannya di Excel ya. Di sini saya sudah membuatnya, buat datanya tadi dengan metode A, metode B, dan metode C dengan nilai-nilai siswanya. Kemudian setelah itu di sini juga saya tentukan nilai-nilainya ya berdasarkan dengan PPT tadi. Jadi
sangat sinkron PPT dengan Excel yang saya buat, atau contoh kasusnya lah, contoh kasus dan penerapan di Excel lah gitu. Nah, di sini saya mulai dengan penjelasan Excel. Mungkin agak singkat dari saya penjelasan Excelnya, karena di sini memang datanya memang nggak terlalu banyak. Saya ambilnya tadi contoh kasusnya guru ya, guru yang pakai beberapa metode. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan tentang langkah pengerjaan ya. Langkah pengerjaan mungkin yang pertama itu menghitung rata-rata dari kelas A, kelas B, dan kelas C itu dengan average. Itu menghitungnya average. Di sini mungkin saya akan mengikuti langkah-langkah pengerjaan yang telah saya berikan tadi. Di sini average nilai A itu 80,8. Kalau rumusnya itu average A6 sampai A10. Nah, di sini karena saya mengambil nilai A dulu, jadi average-nya A6 dan A10. Kemudian untuk yang selanjutnya nilai B dan nilai C itu sebenarnya sama. Nilai B itu hasilnya 88,8, dan untuk saya penulisan rumusnya tadi sama dengan average dalam kurung B6 sampai B10, karena yang diambil kan nilai B, jadi hitung per rata-ratanya. Kemudian untuk nilai C sendiri itu 72,8. Dengan rumusnya tadi saya hitung sama dengan average C6 dan C10. Kemudian untuk N per kelompok ya. Untuk N per kelompok di sini saya khusus mengambil nilai yang account, jadi menghitung A6 sampai A10. Ini preferensi aja, setiap orang berbeda-beda, tapi saya untuk mengetahui memilih nilai A. Nah, di sini untuk SSB tadi, sum square between, jumlah kuadrat antar kelompok atau ukuran dari uji ANOVA untuk mengukur seberapa besar variasi data tadi. Nah, seperti ini. Tadi saya tuliskan rumusnya seperti ini sehingga menghasilkan 98,569,6. Kemudian SSW-nya seperti ini. SSW tadi sum square within, jumlah kuadrat dalam kelompok atau ukuran variasi datanya ya. Kemudian DF ada DF between tadi, degree of freedom between, dengan hasilnya 2. Sini tadi saya menghitung, dan di sini 5 dikurang 3 dari N per kelompoknya. Kemudian DF within-nya juga. Dan di sini yang paling penting adalah coba saya lihat F hitungnya ini antara hasil pembagian dari MS between dan MS within-nya. Dan mungkin di sini yang agak penting adalah ya P value-nya ya. P value kan menentukan hipotesis atau kesimpulan. Menentukan kesimpulannya dengan 0,003 itu berarti keputusannya itu tolak H0. Karena P value saya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, di sini coba saya lihat lagi. Nah, di sini P value-nya kurang dari 0,5, maka ditolak. Nah, sesuai dengan kesimpulan saya tadi, hasil perhitungannya hasil perhitungannya ya SSB-nya dari SSW dan sampai P value-nya, jadi hasil ujinya P value-nya tadi saya kurang dari 0,5. Nah, karena nilai P value tadi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok yang diuji. Nah, untuk keputusan menerima atau menolak H0, saya tadi hasilnya yaitu menolak H0 ya, karena kurang dari 0,05. Karena terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok yang dibandingkan gitu. Artinya ya kayak perbedaan rata-rata yang signifikan tadi
metode A dan B dan C tadi menghasilkan nilai yang relatif sama sehingga tidak ada bukti bahwa salah satu metode lebih baik dari yang lain. Kesimpulannya tadi berdasarkan hasil uji saya diperoleh p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara ketiga metode pembelajaran yang digunakan. Terus kemudian ada manfaat pengujian ANOVA satu jalurnya, yaitu mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara beberapa kelompok, membantu pengambil keputusan berdasarkan data statistik, menghindari kesalahan jika membandingkan banyak kelompok secara terpisah menggunakan uji ANOVA tadi, dan menentukan metode yang pas dan perlakuan atau strategi yang paling efektif. Nah, begitu saja ya presentasi dari saya tadi, PPT, kemudian contoh kasus, kemudian Excel, dan kesimpulannya tadi H0 ditolak karena kurang dari 0,5. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.